Korupsi minyak oplosan, 9 tersangka Presiden Prabowo janji bersihkan Pertamina. Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah maki. Kalau gue dirut, udah pecat lu, gue bilang. Selain kos pernah gue gitu, gue pecat lu, gue bilang. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun kemanapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Negara hari ini secara sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi dipimpin oleh Pak Jaksa Agung, Jampitsus, dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Dulu kalau korupsinya 1 triliun sudah gaduh seluruh Indonesia. Hari ini ada yang 371 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 1000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Pemimpin negara kita ini jarang sekali dia mengungkapkan sesuatu prestasinya secara berbusa-busa kepada publik, dan jarang sekali dia memamerkan seluruh prestasinya kepada masyarakat. Karena apa? Karena orangnya ikhlas, karena orangnya kesatria. Dan kita harus hati-hati, nanti di balik itu ada orang-orang yang seolah-olah paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini, tiba-tiba muncul menjadi pahlawan yang sangat heroik. Ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal, benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu, tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan tata kelola minyak di Indonesia dan menegakkan aturan demi kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua ya, lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan, ujar Prabowo kepada wartawan usai acara peluncuran Bank Emas di The Gate Tower, Jakarta Pusat. Sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengumumkan 2 tersangka tambahan dalam kasus dugaan pengoplosan minyak RON 88 dengan RON 92 oleh PT Pertamina Putra Niaga. Dengan penetapan ini total tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah mencapai 9 orang. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 7 tersangka lain termasuk kasus dugaan korupsi ini mencakup rekayasa ekspor impor minyak mentah dan pengoplosan bahan bakar yang berpotensi merugikan konsumen dan negara. Pemerintah berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan Pertamina lebih transparan dalam distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan tata kelola minyak di Indonesia dan menegakkan aturan demi kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua ya, lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan, ujar Prabowo kepada wartawan usai acara peluncuran Bank Emas di The Gate Tower, Jakarta Pusat. Sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengumumkan 2 tersangka tambahan dalam kasus dugaan pengoplosan minyak RON 88 dengan RON 92 oleh PT Pertamina Putra Niaga. Dengan penetapan ini total tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah mencapai 9 orang. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 7 tersangka lain termasuk kasus dugaan korupsi ini mencakup rekayasa ekspor impor minyak mentah dan pengoplosan bahan bakar yang berpotensi merugikan konsumen dan negara. Pemerintah berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan Pertamina lebih transparan dalam distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang.